Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pada malam hari ini saya ambil dari Yesaya 56 ayat 4 yang berkata demikian. Sampai pada masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai pada masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Firman Tuhan ini saya beri judul Janji Tuhan. Sebelum kita merenungkannya, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga yang kami kasihi, kami bersyukur pada malam hari ini dengan perkenan dan kasih Tuhan, kami boleh kembali merenungkan firman-Mu. Berbicara Tuhan kepada kami semua, dan biarlah Roh Kudus akan menyertai kami, sehingga makna dari firman Tuhan pada malam hari ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Menjelang tidur, seorang Kristen berdoa demikian. Tuhan, tolong sertai kami untuk melewati malam yang penuh misteri ini. Berbicara tentang malam, sebenarnya bukan hanya malam hari saja yang penuh misteri. Tetapi sepanjang hidup kita sebenarnya penuh dengan misteri. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Hari ini, besok, lusa, dan seterusnya. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi pada tahun depan, 3 bulan yang akan datang, bahkan apa yang akan terjadi 5 menit di depan. Tapi kita bersyukur karena kita mempunyai Tuhan yang memelihara kita, dan Tuhan berjanji akan memelihara kita sampai pada masa tua kita. Janji Tuhan ini saya alami secara pribadi dalam kehidupan keluarga saya. Banyak peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kami. Ada saat di mana kami sempat menghadapi suatu tantangan yang cukup berat bagi kami. Masalah itu membuat kami tertegun dan seakan-akan tidak ada jalan keluar. Kami sempat merasa khawatir karena merasa tidak mampu menyelesaikannya dengan akal, pikiran, dan kekuatan kami sendiri. Saat itu, kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Dan ternyata Tuhan bekerja dengan caranya yang luar biasa. Tepat pada waktunya, semua hal yang awalnya terasa sulit dapat terselesaikan dengan penyertaan dan campur tangan Tuhan. Cara Tuhan memelihara saya dan keluarga sangat luar biasa. Semuanya di luar perhitungan dan tidak terjangkau oleh pikiran saya. Andai kata saya beri kesempatan Bapak dan Ibu bersaksi, mungkin Bapak Ibu juga akan bercerita sama seperti saya. Banyak pengalaman yang dialami dalam hubungan penyertaan Tuhan dalam kehidupan. Dalam firman Tuhan yang kita baca ini ada 2 hal yang kita bisa renungkan, yaitu yang pertama, Tuhan memelihara kita dengan luar biasa. Sebagai orang percaya, tentu saja begitu banyak tantangan yang kita hadapi. Baik dari dalam maupun dari luar. Tapi kita menyadari bahwa dalam semua hal itu, Tuhan tidak akan membiarkan kita sendirian. Ada saatnya kita mengalami krisis dalam berbagai bentuk dan kita merasa seperti tidak punya solusi. Jangan lupa bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita dan akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Masa depan kita semuanya ada dalam rancangan Tuhan.
Yang kedua, janji Tuhan dalam firman Tuhan ini, Tuhan menggendong kita pada masa tua kita. Di sini Tuhan berjanji akan memelihara kita bukan hanya saat ini, tapi sampai pada masa tua kita. Bahkan kalau mau kita pikirkan sampai pada akhir hidup kita. Kata menggendong dapat diartikan Tuhan tidak membiarkan kita berjalan tertatih-tatih. Ketika kita lemah, kita tidak berdaya, kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dia akan meraih dan menggendong kita agar kita masih dapat menikmati hidup kita ini. Khususnya pada saat kita sudah menjadi tua. Masa tua kita merupakan saatnya kita menikmati apa yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan berjanji di situ. Tuhan akan tetap menyertai kita. Tetap menuntun kita. Dan ketika kita lemah, Tuhan akan menggendong kita. Luar biasa janji Tuhan. Sebagai kesimpulan, kita perlu meyakini dan mengamini ayat firman Tuhan dalam Yesaya 46 ayat yang keempat ini. Walaupun kita sering menghadapi rintangan dalam kehidupan, namun kita tetap harus percaya bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita. Tuhan itu selalu membimbing kita. Tuhan menguatkan dan menghibur kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saat ini sampai pada masa tua kita, Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya untuk kita semua. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada saat ini. Biarlah firman-Mu berbicara lebih lanjut dalam kehidupan kami. Meyakini kami ketika kami menghadapi tantangan. Meyakini kami ketika kami merasa lemah. Bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang begitu perhatian terhadap kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.